Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang logika dan algoritma. Hari ini kita akan mempelajari tentang KD 4.1, yaitu menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Baik, mari langsung kita simak tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan konsep logika, kemudian kalian dapat menjelaskan konsep algoritma, lalu menjelaskan lambang-lambang flowchart, dan seterusnya menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kalian dapat membuat tulisan rincian aktivitas dalam runtutan satuan kesatuan kegiatan berdasarkan kegiatan sehari-hari. Oke, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran nomor 4, yaitu menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak apa yang dimaksud dengan flowchart. Bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian dari suatu masalah. Dalam pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang algoritma, yaitu adalah suatu urutan dalam menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Flowchart tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Kita akan lihat contoh simbol dari flowchart. Yang pertama ada terminator, berfungsi untuk menandai sebuah awal dan akhir sebuah flowchart yang biasa kita sebut dengan start atau end. Biasanya dalam memulai sebuah program atau melakukan sesuatu, kita pasti membutuhkan sebuah awalan dan mengakhiri sebuah kegiatan setelah tujuannya telah tercapai. Nah, kita menggunakan simbol ini di awal dan di akhir sebuah flowchart. Selanjutnya ada simbol proses. Simbol proses digambarkan dalam bentuk persegi panjang atau kotak. Ini menyatakan suatu kegiatan atau tahapan dalam melakukan sesuatu dalam sebuah alur flowchart. Decision ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Jika dalam sebuah flowchart itu merupakan percabangan apakah kegiatan dapat dilakukan ataupun tidak, maka kita menggunakan simbol decision ini. Dan yang terakhir adalah subproses, yaitu sebuah proses yang dapat didetailkan lagi menjadi proses-proses lainnya. Selanjutnya, simbol flowchart yang lain. Yang pertama ada dokumen. Jadi, simbol flowchart ini digunakan untuk menunjukkan dokumen yang terkait. Selanjutnya ada data. Simbol ini digunakan untuk menyatakan data yang terkait dengan flowchart. Misal dalam suatu program atau sebuah flowchart, kita ingin memasukkan sebuah data, kita dapat menggunakan simbol seperti ini, yang bentuknya mirip dengan jajar genjang. Selanjutnya ada database, yaitu menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Misal juga kita membuat program, kita memasukkan database, kita bisa gunakan simbol tersebut. Dan yang terakhir ada simbol display, untuk menyatakan peralatan output, misalnya layar TV, monitor, dan lain-lain perangkat yang kita gunakan sebagai tampilan output. Simbol flowchart yang lainnya yaitu ada kartu atau punch card. Simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan juga sebagai input ataupun output. Lalu yang selanjutnya ada flow direction, yaitu panah, arah panah untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart. Ini ada panah ke atas, kemudian ke bawah, kanan dan kiri. Nanti kita akan lihat contohnya. Selanjutnya ada manual input. Digunakan untuk mempresentasikan masukan yang dilihat secara manual. Misal dalam suatu program kita membutuhkan penginputan secara manual yang dilakukan oleh user. Kita dapat menggunakan simbol tersebut. Dan yang terakhir ada manual operation.
digunakan untuk merepresentasikan operasi yang dilihat secara manual. Simbol flowchart yang terakhir adalah ada preparation, digunakan untuk persiapan dalam menuju langkah berikutnya. Lalu ada simbol anotasi, bisa juga kita bilang untuk menambahkan catatan. Lalu ada konektor on page dan konektor off page, digunakan sebagai titik hubung, titik awal dan akhir jika flowchart itu harus bersambung pada halaman yang sama. Ya, jadi di sini digunakan jika masih dalam satu halaman. Ini merupakan contoh flowchart yang pertama, yaitu flowchart berangkat ke sekolah. Kita bisa lihat di sini diawali dengan persiapan berangkat sekolah, lalu subproses mandi, subproses sarapan, subproses berangkat ke sekolah, dan yang terakhir adalah sampai di sekolah. Jadi flowchart ini terdiri dari 3 macam subproses. Kita akan lihat masing-masing subproses itu memiliki proses input-output yang berbeda. Yang pertama adalah subproses mandi. Pada subproses ini bisa kita lihat tahapan-tahapan dari proses mandi, mulai dari persiapannya sampai dengan menuju ke keluar kamar mandi atau mandinya sudah selesai. Nah, ini merupakan subproses dari mandi. Selanjutnya ada subproses sarapan. Kita lihat di sini dia menggunakan kotak decision. Decision di sini menyatakan bahwa apakah kegiatan itu bisa dilakukan ke tahapan berikutnya atau belum. Nah, jika hasil dari decision tadi tidak, maka akan ditanya lagi ke tahapan berikutnya, apakah ingin masak dulu? Jika jawabannya iya, bisa menuju ke atas, yaitu sarapan. Tapi jika tidak, ada option lain yaitu beli sarapan. Nah, selanjutnya dilihat lagi, kalau iya, apakah bahannya tersedia? Nah, sampai dengan tujuan akhirnya sarapan dapat terpenuhi. Subproses yang terakhir adalah berangkat ke sekolah. Kita lihat di sini yang pertama kita memeriksa kondisi sepedanya. Apakah baik? Jika baik, maka berangkat sekolah naik sepeda. Jika tidak, ada option lain naik angkot. Jika iya, tetap berangkat sekolah. Tapi jika tidak, kalian bisa memilih pilihan yang lain, naik ojek. Jika jawabannya ya, maka kalian akan berangkat sekolah. Tapi jika tidak, kalian memiliki pilihan lain atau tidak. Nah, begitu tadi contoh dari flowchart berangkat ke sekolah. Selanjutnya di sini adalah contoh algoritma dan flowchart membuat kue coklat. Kita lihat algoritmanya. Yang pertama adalah menyiapkan peralatan. Nah, menyiapkan di sini kita menggunakan kotak flowchart tersendiri, yaitu preparation. Tadi bisa kalian lihat kotak preparation seperti apa. Selanjutnya menyediakan bahan seperti tepung terigu, margarin, coklat bubuk, dan lain-lain. Ini kita menggunakan kotak proses. Sampai dengan step 3, tentukan komposisi, lalu step keempat mengocok margarin, step kelima, 6. Nah, ini kita menggunakan kotak proses. Sampai dengan nanti kita menggunakan kotak decision di step yang apakah kue itu sudah matang atau belum. Nah, jika sudah, maka kita bisa menghidangkan, tapi jika belum, maka kita harus menunggu sampai dengan kue itu matang. Nanti kita lihat contoh flowchartnya pada slide berikutnya. Oke, di sini bisa kita lihat ini adalah contoh flowchart dari membuat kue coklat. Seperti yang tadi saya bilang, di awal dan akhir flowchart kita menggunakan simbol terminator. Simbolnya itu bisa dilihat di tulisan start dan end, itu adalah simbol terminator. Selanjutnya kita menyiapkan alat dan bahan, maka kita menggunakan kotak preparation. Lalu kita tuliskan apa saja alat dan bahannya. Di sini kita menggunakan kotak input. Ada terigu, margarin, coklat bubuk, gula halus, dan lain-lain. Lalu semuanya itu input tadi diproses, mulai dari step mengocok margarin sampai dengan step memanggang. Nah, tapi di sini dilihat ada yang namanya konektor on page dan konektor off page. Seperti tadi simbol-simbol flowchart yang sudah kita bahas, jika masih dalam satu halaman yang sama, kita menggunakan konektor on page berbentuk bulat seperti ini, lalu off page-nya yang berbentuk seperti ini. Bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya ditanya lagi sampai dengan apakah kue itu sudah matang atau belum.
Jika ya, maka kita dapat menghidangkannya, tapi jika tidak atau belum, kita dapat kembali ke proses sebelumnya, yaitu kita panggang dan tunggu serta kita lihat sampai kue itu matang, dapat dihidangkan, dan flowchart selesai. Oke, sampai di sini video pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa tugas kalian adalah kalian mencoba membuat flowchart dari tugas algoritma yang sudah saya berikan pekan kemarin. Silakan kalian mencoba. Jika ingin ada yang ditanyakan, boleh menghubungi saya baik melalui Google Classroom ataupun di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.